Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena banyak yang bertanya tentang workshop Teacher Next Level ini, saya akan menjelaskan dalam 10 menit ke depan. Eh, saya akan jelaskan penemuan baru di bidang pendidikan karakter. Nanti seperti apa penemuan itu, yang saya akan jelaskan dalam 10 menit ini. Jadi teman-teman mohon bersabar, ya pahami dulu. Jangan di-skip agar tidak salah persepsi. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan seefektif dan seefisien mungkin. Jadi kalau kemarin tahun 2021 ini kita diserang oleh COVID, ya, siapapun yang menemukan vaksin pertama kali, dia akan menguasai dunia. Betul nggak? Begitupun hari ini, teman-teman. Situasi pendidikan di Indonesia khususnya ini penuh dengan masalah, ya, dari mulai bullying, dari mulai ketidakjujuran, ya, degradasi moral dan lain-lain. Nah, dari sekian banyak masalah ini, cara berpikirnya seperti ini. Seperti halnya ketika kita COVID tadi. Ketika kita punya solusinya, punya antivirusnya terhadap masalah ini, maka suatu hari nanti kita yang akan bisa menguasai dunia pendidikan ini. Setuju nggak? Kalau kita berpikirnya seperti itu. Tidak berpikir pesimis ya, ketika banyak masalah, udah nyerah udahan jadi guru tuh, udahlah gini aja, udahlah cari aman saja. Nah, tapi ketika kita berpikirnya fokus kepada inovasi, maka kita akan lebih berdaya. Nah, makanya yuk jangan berpikir untuk hari ini saja. Ya. Jangan berpikir untuk bulan ini saja. Jangan berpikir untuk tahun ini saja. Tapi kita berpikir untuk 10, 20, bahkan generasi kita, anak-anak kita di depan. Nah, mari kita upgrade diri terus ya, agar kita bisa beradaptasi dengan dunia yang sangat rumit ini, yang makin rumit ini. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum mengenal saya, ya silakan di pause dulu, silakan baca-baca. Ya. Siapa sih Ayah Abatasa itu? Saya langsung saja ke materi untuk siapa sih workshop Teacher Next Level ini. Yang pertama adalah tentu saja para guru, dari mulai guru wali kelas, ya, guru mapel, guru bimbingan konseling khususnya, pembina eskul, guru pondok atau guru madrasah, pamong atau pengasuh santri yang setiap hari berkecimpung dengan santri, bahkan orang tua. Menurut saya sangat penting untuk menguasai ilmu ini. Juga kepala sekolah, ya, wakase kesiswaan, aktivis-aktivis remaja, atau bahkan trainer. Nah, karena suatu hari nanti teman-teman, guru akan tergantikan dengan AI, artificial intelligence ya. Jadi kecerdasan buatan ya. Kita udah mengenal ChatGPT, Bard Google. Suatu hari nanti anak-anak kita tidak lagi membutuhkan guru. Coba bayangin ya. Lalu ya, profesi kita sebagai guru mau seperti apa ya? Apakah seperti hanya penjaga tiket jalan tol ya? Jadi nggak ada, digantikan oleh robot semuanya. Nah, makanya kitanya yang harus bisa menyesuaikan. Bagaimana caranya kita justru bukan dikalahkan oleh teknologi, tapi kita yang memanfaatkan teknologi itu untuk membantu pekerjaan kita. Nah, makanya kitanya yang harus di-upgrade ya. Jadi ketika teman-teman melihat di sekolah, dunia pendidikan itu banyak masalah ya. Sebetulnya bukan masalahnya yang besar ya. Bukan masalahnya yang rumit, bukan masalah siswanya yang rumit, tapi kitanya yang terlalu kecil. Ya, kalau gambarannya, kalau kita dalam satu gelas air ya, terus kita masukin 1 sendok garam, maka akan terasa pahit. Maka akan terasa asin ya, sorry bukan pahit. Tapi ketika 1 sendok garam ini kita masukkan ke bak mandi ya, apakah terasa asin? Enggak. Jadi yang salah apakah garamnya? Bukan.
Yang salah adalah seberapa banyak air tersebut. Jadi kita pun sebagai pendidik itu harus meluaskan pengetahuan, menambah jurus-jurus lagi, menambah metode lagi. Oke, jangan sampai kita terkalahkan oleh yang namanya teknologi. Nah, ini yang menjadi tantangan kita bersama dari mulai siswa sulit dikendalikan ya. Bullying di sekolah, di pondok, di boarding itu disebutnya wajar lah, jadi rahasia umum. Terus perbandingan guru BK dengan siswa 1:100 bahkan 1:200. Terus siswa sudah bosen dengan metode ceramah ya. Dikit-dikit siswa ngantuk, dikit-dikit izin, dikit-dikit sakit. Karena apa? Karena mereka sudah overdosis ya dengan metode ceramah. Perlu inovasi metode lain. Lalu sebetulnya siswa ini bawa masalah dari rumah, betul nggak? Ya, tanpa kita sadari di rumah mereka banyak masalah, datang ke sekolah bingung ya. Mereka ingin menyelesaikan masalah ini bingung, boro-boro mau mikirin pelajaran, boro-boro mau mikirin nyari ilmu ya, beresin untuk dirinya sendiri pun sulit ya. Lalu sekarang siswa senangnya main game. Nah, ini tantangan kita. Tadi gambarannya ini adalah COVID, ini adalah virusnya nih. Kita sekarang gimana caranya kita cari antivirusnya, kita cari penawarnya ya. Nah, jadi solusinya apa? Solusinya kita butuh metode yang inovatif dalam mendidik, khususnya mendidik karakter siswa yang sesuai dengan karakteristik generasi sekarang. Generasi sekarang itu sangat beda dengan generasi kita dulu. Kalau kita dulu duduk ya di meja itu selama 5 jam, 6 jam itu kuat ya. Kalau anak sekarang, wah udah tangannya udah gatel ya pengen megang HP ya. Terus dia udah nggak sabar pengen main game. Terus dia udah nggak sabar pengen keluar ya. Maka kita butuh solusi yang inovatif, metode yang inovatif. Oke. Nah, maka saya mengajak teman-teman, yuk kita belajar di workshop Teacher Next Level. Ya, seorang pendidik yang level berikutnya ya, yang berbeda ya, yang memiliki nilai dibanding dengan para pendidik yang lain. Oke. Nah, kita akan belajar dalam 6 hari. Dari mulai Senin sampai hari Sabtu. Nah, kita jadwalkan misalnya malam pada Isya ya. Nanti jangan khawatir ya, ada rekamannya kalau memang terlewat. Hari pertama kita akan belajar tentang Unity Program. Unity Program itu apa sih? Program untuk pencegahan ya bullying di sekolah yang terintegrasi. Ya, dari mulai awal sampai akhir, bukan hanya program intervensi ke siswa tapi juga ke orang tua, ke guru, lingkungan ya, dan lain-lain. Nah, saya akan jelaskan bagaimana konsep dari program Unity ini agar bisa menurunkan angka bullying di sekolah. Sehingga anak-anak lebih rukun, lebih kompak lagi. Nah, hari kedua kita akan belajar active listening. Ya, active listening itu adalah metode dalam mendengar aktif. Ternyata mendengar pun ada caranya. Ketika kita salah mendengar, ya, kualitas mendengar kita salah, maka dalam proses mendidik pun kita akan salah jalur. Maka di hari kedua modalnya adalah kita menjadi active listener dulu. Telinga kita siapkan untuk mendengarkan orang lain. Nah, di hari ketiga kita akan belajar basic fasilitator. Bagaimana kita menjadi fasilitator fun outbound ya. Outbound itu bisa dilakukan di luar, bisa dilakukan di dalam kelas ya. Fun game lah kalau bahasa di kelasnya. Nanti kita akan belajar bagaimana sih dari game yang sederhana kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah, merefleksikan sehingga anak-anak bisa belajar nilai-nilai karakter ya. Lalu di hari keempat kita akan belajar basic coaching. Apa sih coaching ini? Coaching ini adalah metode inovatif ya, di mana metode ini menyelesaikan masalah dengan cara bertanya sehingga si anak ini menemukan jawabannya sendiri. Nah, ini yang unik ya. Kadang kan ketika anak punya masalah, kita yang ngasih solusinya gitu kan ya, dengan ceramah ya.
Nah, beda dengan metode coaching, bukan berarti ceramah nggak bagus, bukan, tapi kita harus tahu kapan mempraktekkan ceramah, kapan mempraktekkan coaching. Nah, dengan coaching ini, walaupun anak kita, siswa kita ada 50, misalnya ada 100, kita akan lebih mudah untuk membantu menyelesaikan masalah mereka. Dan bahkan bisa satu lawan banyak, ya. Mereka punya solusi masing-masing berdasarkan situasi dan kondisinya masing-masing dengan hanya beberapa pertanyaan dari kita. Nah, ini yang unik. Nah, terus hari kelima kita akan menggali, ya, berbagai macam permainan yang akan dijadikan media untuk bermain di kelas maupun di luar kelas. Dengan permainan ini nanti anak bisa belajar tentang nilai-nilai karakter, ya, profil pelajar Pancasila, ya, atau nilai-nilai karakter yang ada di sekolah. Nah, masing-masing permainan ini unik, teman-teman. Jadi kita harus bisa menempatkan permainan ini untuk apa, di mana, dan kapan. Tidak asal begitu saja. Bukan permainan seperti 17 Agustusan. Aduh, maaf, ini waktunya lebih dari 10 menit. Ya, mudah-mudahan teman-teman tetap antusias, ya, sampai kita akhiri video ini. Nah, di hari ke-6 itu kita akan belajar tentang ice breaking. Apa itu ice breaking? Sama permainan juga, tapi ini fungsinya lebih ke mencairkan suasana agar anak-anak aktif, engage, terlibat, ya, terus mendapatkan perhatian sehingga ketika kita mengajar, ya, memberikan instruksi, anak lebih fokus. Nah, dalam 6 hari ini mudah-mudahan teman-teman menjadi teacher next level. Oke, berbeda dengan guru-guru atau pendidik-pendidik pada umumnya. Nah, lalu apa untungnya, ya, teman-teman menguasai ilmu ini, mengikuti workshop Teacher Next Level ini? Yang pertama tentunya kita bisa lebih mudah dalam menyelesaikan masalah karena alat kita lebih banyak. Kalau di dapur kita lebih banyak peralatan masaknya. Ketika ada masalah ini, oke, dengan ini metodenya. Ada masalah ini, situasi ini, dengan ini metodenya. Nah, sehingga kita bisa mengefektifkan waktu kita, ya, lebih mudah dan lebih masif, ya. Yang kedua, kita akan lebih disenangi, ya. Terasa sama saya sendiri, saya asalnya seorang guru yang killer, ya. Setelah saya belajar ini, alhamdulillah anak-anak lebih lebih senang, ya, lebih enjoy ketika bertemu dengan saya, belajar dengan saya. Nah, sehingga kita memberikan kenyamanan ke anak-anak, ya, khususnya sebagai guru, kita menjadi tempat ceritanya anak-anak. Wah, itu udah luar biasa. Nah, terus yang ketiga, untungnya karakter siswa akan lebih terbentuk. Oke, maka tingkat bully ini akan lebih menurun. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana menyelesaikan konflik di antara siswa. Nah, yang keempat, keuntungan buat pribadi, ya, ini bisa menjadi fasilitator profesional. Oke, kalau teman-teman serius di bidang ini, oke, kita bisa tekuni dan menjadi profesi, ya, mendapatkan penghasilan tambahan di luar sekolah. Ya, kalau bocorannya nih, ya, rata-rata saya mendapatkan sehari saya mengisi materi outbound, ya, atau diundang di suatu sekolah itu sama dengan, ya, pemasukan pendapatan sebulan saya di sekolah. Bisa gitu, ya. Nah, makanya ini peluang yang baik apalagi buat teman-teman yang memang memiliki passion, ya, dalam hal pendidikan karakter. Nah, dan yang kelima, ya, karena kita tidak hidup di hari ini saja, teman-teman insya Allah akan menjadi calon pemimpin masa depan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena telah mempraktekkan metode pendidikan abad 21. Ya, inilah metode pendidikan zaman now ini, ya, seperti ini. Student center, ya, di mana siswa yang menjadi pusat, ya, menjadi pusat pembelajarannya. Dan kita memiliki tadi solusi atau antivirusnya atau vaksinnya terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan ini. Oke,
Gimana? Tertarik? Nah, secara teknis tadi saya udah jelaskan bahwa workshop ini 6 hari, terus kita akan kirimkan sertifikat cetak bukan hanya soft copy ke rumah teman-teman. Terus setelah 1 minggu belajar, kita tetap akan mentoring selama 3 bulan. Kita dampingi selama 3 bulan. Bagaimana menjalankan atau mempraktekkan metode ini. Bagaimana menurunkan angka bullying di sekolah maupun di pondok ataupun boarding school Anda. Nah, sayangnya ya saya tidak bisa banyak-banyak dalam satu angkatan, hanya 25 seat saja karena ini akan sangat intensif ya. Ada rekamannya, kalau misalnya nanti perlu murojaah lagi, baca-baca lagi ya. Di sini belajar teori dan prakteknya langsung. Oke, gimana? Siap untuk belajar lagi? Nah, insya Allah kita akan bertemu lagi nanti di hari pertama. Teman-teman jangan khawatir, saya akan berikan beasiswa 50% ya. Caranya nanti klik link yang saya berikan, lalu akan terlihat ya, nanti tampil masuk ke halaman pembayaran, lalu silakan masukkan kode voucher ya. Nanti ada tulisan saya punya kode voucher, diklik, masukkan kode voucher next level tanpa tanda kutip, jangan pakai kutip ya. Nah, nanti linknya boleh diketik langsung bit.ly/teacher next level 2023 atau nanti linknya tinggal diklik saja. Lalu di sana akan otomatis dapat potongan 50%. Yang tadinya 395 menjadi 197 ya, ribu saja. Nah, silakan ya manfaatkan kesempatan ini karena saya juga nggak tahu kapan lagi akan menyelenggarakan kelas yang seperti ini. Oke, ini juga sebetulnya saya dipaksa ya. Ada teman-teman yang nunggu ya, ingin diajarkan ini, kata saya nantilah, nanti kalau ada waktu ya. Mungkin ini waktunya dan ini kesempatan teman-teman yang lainnya. Oke, selamat bertemu di kelas ya. Jangan sampai kita menjadi guru yang malas belajar. Karena guru yang malas belajar sebaiknya berhenti mengajar. Oke, terima kasih. Alhamdulillah jazakumullah. Selamat bertemu di workshop Teacher Next Level. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.